kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu di pembelajaran IPA kelas 8. Nah, meskipun secara daring, kita harus tetap melakukan pembelajaran seperti layaknya di kelas ya. Nah, untuk pembelajaran IPA di kelas 8 hari ini adalah di bab cahaya dan alat optik, melanjutkan pembelajaran yang lalu. Nah, di sini nanti lebih ke berlatih soal-soal saja karena kita sudah menyelesaikan materi-materinya di pertemuan lalu. Namun di sini bolehlah ingin mereview dulu tentang materi-materi yang sekiranya kita gunakan nanti untuk berlatih soal. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cermin. Cermin ada cermin cembung, ada cermin cekung, dan juga ada cermin datar. Nah, cermin cembung yaitu cermin negatif. Jadi kalau cermin cembung nanti otomatis jarak fokusnya itu bernilai negatif. Nah, cermin yang lengkungan permukaannya itu mengarah keluar. Jadi seperti orang yang mengandung, itu adalah cermin cembung. Gambarannya seperti itu. Terus cermin cembung bayangannya itu bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Nah, kemarin juga ada 3 sudut istimewa dari cermin cembung, yang ada yang sinar datang melalui titik pusat, terus kemudian dipantulkan kembali seolah-olah itu dari titik pusat ke lengkungannya. Terus yang kedua itu sinar datang apabila sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Dan yang ketiga, sinar datang itu melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dari sumbu utama. Itu untuk yang keistimewaan cermin cembung. Kalau yang cermin cekung itu adalah cermin yang positif. Jadi otomatis nilai F-nya, nilai fokusnya, jarak fokusnya itu nanti positif. Nah, kalau cermin cekung itu kebalikan dari cermin cembung. Kalau dia tadi itu permukaan lengkungannya itu ke depan, sedangkan kalau cermin cekung itu mengarah ke dalam. Nah, sifatnya mengumpulkan. Kalau cermin cekung itu sifatnya mengumpulkan cahaya atau konvergen. Nah, kalau yang cermin cembung tadi kan sifatnya menyebar, divergen. Kalau yang cermin cekung sifatnya mengumpulkan. Nah, keistimewaannya juga sama, ada 3 juga. Jadi, yang pertama ada sinar datang melalui titik pusat, terus kemudian dipantulkan kembali melalui titik pusatnya tadi. Di awalnya melalui titik pusat, dipantulkan lagi ke titik pusat. Terus yang kedua, sinar datang itu sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Jadi datangnya dari sumbu utama, kemudian dipantulkannya melalui titik fokus. Nah, yang terakhir itu sinar datang melalui titik fokus, dipantulkannya sejajar sumbu utama. Bisa di cross check sendiri di bagian LKS-nya. Untuk rumus cermin cekung dan cermin cembung sebenarnya juga sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Itu untuk mencari jarak fokusnya. Sedangkan untuk perbesaran bayangan yaitu harga mutlak dari S aksen per S atau H aksen per H, itu tergantung dari soalnya. Nah, setelah cermin kita juga sudah belajar tentang lensa. Sama, lensa juga ada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, ada perbedaan-perbedaannya sendiri. Kalau lensa cekung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Nah, juga ada beberapa keistimewaan dari lensa cekung, nanti bisa dicek lagi di LKS-nya. Terus ada lensa cembung. Kalau lensa cembung itu bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Nah, di lensa cembung juga ada 3 keistimewaan, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk menghitung jarak fokus dari lensa cembung ataupun cekung juga sama, menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Terus untuk menghitung perbesaran bayangan sama, menggunakan S aksen per S. Dan untuk menghitung kalau di lensa itu kan ada kekuatan lensa yang satuannya adalah dioptri. Nah, untuk menghitung kekuatan lensa itu kita lambangkan dengan P. P sama dengan 1/F, 1/F. Nah, itu. Nah, di sini kita akan berlatih soal. Soal yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah suatu benda ditempatkan di depan lensa seperti gambar di bawah ini.
Nah, disuruh menentukan bayangan benda. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini ada benda. Benda itu tepat berada di depan lensanya. Nah, gambar bendanya ada di sini. Kemudian jarak fokusnya F-nya itu ada di sini. F-nya adalah 10 cm dari lensa, sedangkan letak bendanya adalah 18 cm dari lensa. Nah, bagaimana penyelesaiannya ketika kita disuruh menentukan bayangan benda? Apa itu bayangan benda? Bayangan benda adalah S-aksen. Jadi di sini dapat diketahui, yang diketahui dulu adalah F-nya. F di sini adalah 10 cm. Kemudian jarak benda adalah S. Jarak benda dari sini sampai ke lensa adalah 18 cm dan disuruh menentukan bayangan bendanya. Maka dapat kita tuliskan rumusnya menggunakan rumus yang ini. Per F sama dengan seper S plus seper S aksen. Nah, tinggal dimasukkan. Kalau rumus awalnya seper F sama dengan ini, maka kalau hanya kita mencari S aksen, maka kita bisa pindah ruaskan. Seper S aksen kita pindah ruas ke kiri, kemudian seper F kita pindah ruas ke kanan. Nah, kalau kita pindah ruas ke kanan, otomatis yang awalnya ini plus, tanda plus, ini menjadi minus. Maka rumusnya menjadi seper F dikurangi seper S. Nah, kalau sudah menemukan rumus yang tepat seperti ini, barulah kita masukkan untuk angka-angkanya. 1 per F-nya tadi 10. Kemudian 1 per S. S-nya adalah 30 itu tadi. Nah, maka kemudian kita samakan penyebutnya 10 sama 30. Nah, 10 sama 30 ini adalah penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya, kita menggunakan 30. Nah, 30 di sini kita jadikan penyebut, maka kita bagi 1 per 1. Nah, 30 kali 1 adalah 30, terus bagi 10 tetap dibagi 10 dapatnya 3. Kemudian yang ini 30 dikalikan 1 sama dengan 30, terus baru dibagi 30 dapatnya 1. Maka tinggal 3 per 30 dikurangi 1 per 30. Maka di sini tinggal 2 per 30. 2 per 30 ini masih posisi 1 per S. Nah, 1 per S ini kalau hanya kita mencari S-nya, maka tinggal dikalikan silang. 1 per S aksen sama dengan 2 per 30. Maka untuk mencari S aksen sama dengan dibalik aja. 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Itu cara mudahnya untuk mencari S aksen atau bayangan benda. Nah, lanjut di latihan soal yang kedua. Sebuah tongkat dengan tinggi 5 cm diletakkan 30 cm di depan sebuah cermin cembung. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah cermin cembung yang jarak fokus 20 cm. Tentukan perbesaran bayangannya. Nah, jadi di sini kalau sudah kita mengetahui ada tinggi, ada jarak, ada fokus, kita sudah mengetahui ini cermin cembung, ditulis yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini tadi ada H. H itu adalah ketinggian benda, yaitu 5 cm. Kemudian jaraknya tongkat tadi, yaitu S, 30 cm di depan sebuah cermin cembung. Nah, otomatis kalau cermin cembung kita harus mengarah ke jarak fokusnya. Otomatis jarak fokusnya kalau cermin cembung nantinya akan negatif. Maka kita tulis di sini F sama dengan minus 20 atau negatif 20 karena dia merupakan cermin cembung. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan perbesaran bayangannya. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan letak bayangannya dulu. Jadi meskipun yang kita mau cari adalah perbesaran bayangan, jangan langsung mencari M pakai menggunakan S aksen per S. Nah, karena kita belum memiliki S aksen, jadi kita cari S aksennya dulu, baru kita masukkan ke dalam rumus perbesaran bayangan.
Nah, yang pertama kita cari dulu S aksennya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, karena rumus awalnya seperti ini, sedangkan yang kita butuhkan adalah ini saja, S aksennya saja, maka kita pindah ruaskan. Nah, maka mendapatkan rumus 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Nah, tinggal kita masukkan. F-nya tadi adalah negatif 20, S-nya adalah 30. Maka didapatkan, disamakan dulu penyebutnya, yaitu 20 sama 30. Kira-kira berapa penyebutnya yang cocok? Kita buat 60. Nah, kalau 60, kita coba 60 dikali 1 dibagi 20 sama 60 dikali 1 dibagi 30, didapatkanlah 5. Jadi dihasilkan min 5 dibagi 60. Nah, min 5 dibagi 60 ini kan baru 1/S aksen, sedangkan yang kita cari adalah khusus S aksen saja. Kalau kita mencari S aksen, tinggal kita balik seperti ini. Berarti tinggal min 60 dibagi 5. 60 bagi 5 adalah 12. Nah, minnya tetap masih ikut ya, negatif 12 cm. Nah, bagaimana kita menerjemahkan negatif 12 ini kalau dalam jawabannya seperti ini? Nah, maksudnya minus 12 ini adalah letak bayangannya. Jadi tadi kan letak asli bendanya itu kan ada di depan sebuah cermin nih, di depan sebuah cermin cembung. Sedangkan letak bayangannya itu 12 cm di belakang cermin cembung. Nah, jadi perbedaan minus sama plus itu berada di depan atau di belakang. Nah, karena dia cermin cembung, otomatis letak bayangannya itu ada di belakangnya. Jadi bisa dibayangkan apabila bendanya itu 30 cm di depan cermin, maka bayangannya 12 cm di belakang cermin. Nah, setelah kita sudah mengetahui S aksennya, jarak bayangannya itu, maka kita baru masukkan ke perbesaran bayangannya dengan cara M sama dengan harga mutlaknya ini ditulis S aksen per S. Nah, kenapa kok menggunakan harga mutlak ini? Karena ini nanti berpengaruh kepada plus minus dari angka ini. Jadi kalau menggunakan harga mutlak, plus minus ini tidak berlaku nantinya. Nah, tinggal dimasukkan S aksennya adalah 12, terus S-nya adalah 30. Nah, maka 12 bagi 30 itu sama dengan dapatnya 0,4, satuannya adalah kali. Jadi perbesaran bayangannya adalah 0,4 kali. Nah, 0,4 ini tidak mengandung unsur negatif ini karena dia sudah menggunakan harga mutlak. Jadi berapapun negatifnya, misalkan minus 100 bagi 30, nanti juga dapatnya positif, tidak ada negatifnya. Itu tadi adalah untuk mencari perbesaran bayangan dan juga jarak bayangan. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih mandiri mengerjakan soal-soal yang nanti di slide selanjutnya disediakan. Nah, nanti PR-nya ini dikumpulkan maksimal hari Kamis jam 9 di sekolah. Nah, ini yang pertama untuk soalnya, bisa di screenshot atau ditulis di bukunya masing-masing. Sebuah pensil diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung. Jadi yang perlu diperhatikan nanti bagian cermin cekungnya ini dengan jarak fokus 4 cm. Apabila jarak pensil terhadap cermin 8 cm, tentukan jarak bayangannya. Tuh. Terus itu untuk yang soal pertama. Ini untuk soal yang kedua. Jadi di soal kedua hanya disuruh menentukan jarak fokus lensanya. Ini kan sudah ada di gambar semuanya. Ada jarak bendanya berapa, terus bayangannya berapa. Nah, kalian disuruh untuk mencari jarak fokusnya. Ya, itu aja. Nah, ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Fulaila, kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada yang masih dibingungkan dari video yang ada di sini. Silakan ditanyakan langsung, bisa melalui WA atau telepon, terserah kalian. Nah, itu saja untuk
pembelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.